Kembali lagi bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini dan pemirsa, rencana belajar tatap muka di sekolah yang ada di Kota Banjarmasin ini terus mengemuka, dan hal ini menyusul semakin banyaknya zona hijau di Kota Banjarmasin sesuai dengan rilis tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin. Lalu bagaimana kesiapan sekolah di bawah Dinas Pendidikan tentunya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dalam rencana belajar tatap muka? Berikut kita akan berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Bapak Toto Agus Daryanto yang sudah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan. Namun sebelumnya saya mengenakan face shield terlebih dahulu untuk mematuhi protokol kesehatan. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kepala Dinas. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Alhamdulillah. Saat ini mungkin Dinas Pendidikan ini yang paling dinanti-nantikan kabarnya begitu ya terkait dengan belajar tatap muka ini. Nah, baik bicara tentang persiapan belajar tatap muka, tapi sebelumnya kita mungkin bisa dievaluasi terlebih dahulu, Pak. Bagaimana sih perkembangan belajar di rumah selama ini? Ya. Pembelajaran jarak jauh selama ini mungkin tentu ke Dinas Pendidikan melakukan evaluasi. Bagaimana? Ya. Jadi yang pertama yang saya informasikan terutama adalah pembelajaran jarak jauh kita ya, atau BDR, belajar dari rumah anak-anak. Memang kita akuin bahwa banyak evaluasi, banyak keluhan berkenaan dengan pembelajaran ini. Nah, tentu kita ya memberikan ini sebenarnya langkah-langkah sebenarnya kita sudah siapkan semuanya. Tapi kan memang di lapangan artinya kenyataannya memang demikian. Ada banyak keluhan memang. Nah, oleh sebab itu kita dengan adanya sebuah perubahan zona, artinya kondisi Banjarmasin semakin bagus. Sekarang tidak lagi sebagai zona merah. Nah, ini adalah sebuah peluang. Oleh sebab itu ada beberapa orang tua yang datang pada kami, ada juga sekolah atas nama sekolah swasta, sekolah negeri. Ada yang sudah secara lisan menyampaikan permintaan apakah kami sudah bisa melaksanakan tatap muka. Nah, ini salah satu kenapa sehingga kita punya kebijakan yang rencananya moga-moga di November depan itu kita bisa melaksanakan tatap muka terutama di SMP. Ya, jadi setelah ini kan beredar surat nomor 477 itu dan beredar bukan hanya di kalangan sekolah tapi bahkan juga ke orang tua murid. Dan tentu ini mendapatkan tanggapan beragam dari orang tua siswa. Kemungkinan rencana belajar tatap muka akan tetap dilaksanakan dan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa di bulan November seperti itu untuk SMP. Bisa dijelaskan lebih jauh? Begini, jadi kemarin kita memang sengaja untuk rapat langsung ya dengan tim gugus tugas. Kita sampaikan skenario yang akan kita laksanakan di bulan November. Nah, banyak dialog karena kita juga menghadirkan stakeholder Dinas Pendidikan ya. Ada hadir di situ pengawas, kepala sekolah dan juga Ketua PGRI, bahkan ini dari Dewan Pendidikan, mereka hadir semua. Dia menyampaikan masukan-masukan dan akhirnya mengerucut pada sebuah harapan bahwa memang kondisi Banjarmasin moga-moga ini dengan waktu yang ini masih ada 2 minggu ke depan. Harapan kita masih kalau Kepala Dinas Kesehatan nih, moga-moga optimismenya bisa melepaskan zona itu menjadi betul-betul tidak ada lagi kelurahan yang merah. Walaupun kenyataannya memang masih ada 2 data ya, dan ini kan akan kita evaluasi di akhir Oktober ini. Nah, oleh itu kesimpulannya bahwa Banjarmasin memberikan peluang. Jadi memberikan peluang kepada sekolah yang tadi saya katakan memenuhi beberapa syarat itu untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Syarat tersebut apakah sesuai yang tertuang dalam surat edaran? Nah, itu syarat-syarat itu akan lebih dipertajam. Jadi itu memang surat edaran yang kita sampaikan itu adalah syarat-syarat yang diambil dari SKB 4 Menteri. Nah, sedangkan untuk teknisnya kita akan lebih detail. Nah, contoh adalah bahwa selain sekolah harus mempersiapkan sarana-prasarana ya yang mendukung penegakan protokol kesehatan, mereka juga merubah budaya sekolah. Nah, makanya di dalam budaya sekolah ini, contohnya misalnya, di dalam budaya sekolah seringkali di sekolah-sekolah kita, kalau dia datang hadir di sekolah, maka pertama yang dilakukan dia akan salaman dengan guru-gurunya. Nah, ini harus dihindarin, karena di dalam rekomendasi protokol kesehatan, bahwa kontak fisik ini harus dihindarin. Nah, di situ ini budaya sekolah ini akan berubah. Nah, contoh lagi bahwa dia di kelas juga bagaimana mungkin anak-anak kan dia interaksinya lebih dekat. Nah, sebab itu ini yang harus disiapkan kepada anak-anak dan anak-anak orang tua bisa membimbing mereka.
Ya, jadi inilah yang salah satu yang nah selain itu memang banyak hal ya, terutama kesiapan mereka selain dari sarana prasarana protokol kesehatan juga ada yang disebut dengan komitmen antara sekolah dengan komite sekolah. Nah, komite sekolah ini mewakili dari orang tua, dia harus ada komitmen, keputusan bersama bagi mereka. Apakah sekolah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau enggak? Andai kata ini contohnya, mungkin ada yang tanya, kalau misalnya orang tua ada yang tidak mau, ya enggak apa-apa. Kita tidak memaksakan bagi orang tua yang masih ragu-ragu untuk melakukan itu. Jadi memang di dalam petunjuk SKB 4 Menteri itu, apabila orang tua tidak menginginkan, tidak mengizinkan, maka dia tetap BDR. Ya, tetap dilayani oleh sekolah, tetapi dengan cara pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi yang dilayani adalah mereka-mereka memang betul-betul siap secara mental dan juga siap secara tadi yang protokol kesehatannya. Jika sebenarnya disampaikan tadi bahwa sekolah sudah siap dari sisi sarana prasarana, termasuk juga mungkin pernyataan dari unsur komite sekolah dan juga sekolah. Selanjutnya apa mekanisme yang bisa dilakukan sekolah? Mekanisme dilakukan sekolah pertama yang dia harus membuat surat pernyataan, surat permohonan izin kepada Dinas Pendidikan. Kepada Dinas Pendidikan. Jadi dia minta permohonan izin ke Dinas Pendidikan. Nanti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan adalah visitasi. Dan kita lihat seberapa memang dia checklistnya. Karena memang ada sebuah syarat yang harus dia penuhin, bahwa ini di laman Dapodik ya, tentang kesiapan sekolah itu. Jadi ada checklistnya di sana, ada checklistnya kesiapan mereka. Misalnya sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan. Nah, sekolah sudah mengatur jarak antara bangku satu dengan bangku yang lain dengan minimal 1 meter misalnya begitu, atau 1,5 meter. Terus sekolah juga tadi sudah menyiapkan jadwal mata pelajaran yang dia memang hanya diperkenankan 4 jam dalam satu hari. 4 jam itu mata pelajaran untuk satu kali, ya satu sekolah SMP. Sekolah SMP. Iya, 4 jam itu 1 kali istirahat. Jadi nanti 2 istirahat 2. Nah, ini memang agak longgar. Memang kita katakan kita masih dalam persiapan ya. Ini kan masih uji coba kalau begitu. Nah ini sudah ada lengkap semuanya. Nah, ini kalau sudah semua lengkap, nanti kita akan membuat sebuah surat keputusan ya. Surat keputusan itu rekomendasi kepada sekolah mana yang memang diperbolehkan melaksanakan tatap muka. Nah, satu yang harus kita ingatkan bahwa sekolah-sekolah yang dekat dengan zona merah atau anak murid yang berada di zona merah itu tidak diperbolehkan. Berarti harus ada pemetaan sendiri dari sekolah? Iya, sekolah harus melakukan pemetaan. Pada ini siswa ini berada rumahnya. Nah, tapi saya pikir dengan Dapodik saya yakin. Dan kan kita hanya dua kelurahan. Jadi siswa-siswa dengan 2 kelurahan Banjarmasin yang sekarang masih merah tentu tidak diperbolehkan untuk turun ke sekolah. Ya. Nah, itu. Baik, Pak Kadis, tadi disampaikan juga ini termasuk dengan jadwal pembelajaran. Apakah ini berlaku ketika di November itu, atau ada kemungkinan akan terjadi kembali perubahan setelah melihat kondisi? Ya. Kita November sampai Desember ini sebenarnya kan pada posisi, kalau boleh saya nyatain, simulasi sebenarnya. Jadi simulasi pengkondisian, tentu skenario sesungguhnya kan di awal tahun 2021. Ya, di semester kedua di periode ini. Nah, jadi nanti dari November dan Desember itu mesti banyak hal yang bisa kita ambil. Kita catat itu apakah memang polanya sudah bagus. Nah, nanti kalau ada kelemahan, di mana kelemahannya, syukur-syukur tidak ditemukan kasus-kasus baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kasus baru ada ya kita evaluasi. Yang kita evaluasi, makanya ini sangat ketat. Dan kemarin itu pada waktu kita melaksanakan rapat ini cukup prosedural. Jadi artinya banyak hal yang harus dilalui untuk sekolah itu. Termasuk nantinya kepada sekolah yang mengajukan surat permohonan, kemudian diverifikasi ke lapangan, Pak, ya, oleh tim. Ke lapangan, betul. Itu bukan dari tim Dinas Pendidikan, tapi dengan Dinas Pendidikan. Ya, nanti dibantu oleh pengawas dia. Ada checklistnya, demikian. Kalau memang sudah diperbolehkan silakan. Jadi memang ada instrumen ketika tadi perlap begitu. Iya, verifikasi lapangan. Ya. Baik. Kemudian ini terkait dengan sekolah SMP, kemungkinan ada berapa sekolah sih, Pak, yang akan melakukan belajar tatap muka walaupun simulasi? Kalau saya ini sebenarnya kalau kesiapan fisiknya, kesiapan fisik itu lebih cenderung saya ngatain lebih besar sekali. Hampir sekolah negeri ini dia sudah siap karena memang ini kan sudah kita lama sudah diinformasikan kepada sekolah. Ketika ada perubahan ini ya, mekanisme penggunaan dana BOS untuk mengantisipasi di masa pandemi,
itu sekolah sudah mulai mempersiapkan itu, mempersiapkan cuci tangan, terus ini apa disinfektan, apa masker, semua sudah lakukan. Termasuk ini ya, bos juga Iya, fleksibel. iya, mereka sudah mengarahkan ke sana. Nah, sekarang ini justru yang akan menghalangi mereka adalah kondisi zonanya. Nah, jadi kalau kita antisipasi itu kemarin, kalau memang ini terjadi, bahkan boleh jadi kita akan simulasi di kecamatan yang memang betul-betul hijau atau kuning. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat. Nah, utara dan tengah masih belum. Nah, sangat mungkin jadi sehingga ke sekolah-sekolah yang berada di sana, sekolah-sekolah yang Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara, kita akan belum merekomendasikan. Kan ada 2 kelurahan di. Iya, karena masih merah. Jadi kan kita juga punya alasan namanya masih merah. Ya, inilah makanya saya katakan ini cenderung pada posisi sekarang simulasi untuk mencari pola. Dan sehingga pada waktu nanti di skenario yang sebenarnya di tahun ajaran 2021 di semester yang kedua, ya. Nah, ini kita sudah punya pengalaman dan kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan ke depan. Dan mungkin Pak Kades yang perlu diyakinkan juga adalah para orang tua siswa. Kalau tadi memang disampaikan bagi orang tua siswa yang tidak ingin atau tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka, mereka bisa melakukan belajar di rumah. Tapi kadang mungkin orang tua ini berpikir apakah ini akan berpengaruh terhadap hasil akademik mereka, anak mereka. Ya, ini mungkin yang agak tentu pembelajaran tatap muka ini kan lebih efektif ya, lebih efektif. Nah, BDR ini seringkali terkendala karena memang dialogisnya kurang, karena dialogis kurang. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak bisa, anak itu nggak bisa minta bimbingan langsung kepada guru. Nah, kalau dia tatap muka, apalagi kan anak-anak misalnya karena mudah. Nah, ini ya tentu moga-moga sih tidak berpengaruh banyak ya, tidak berpengaruh. Karena nanti mereka yang tidak tatap muka tentu dia akan mendapatkan materi yang sama. Cuman dimodifikasi karena dia di rumah seperti itu. Artinya jangan sampai juga mungkin orang tua karena terpancing dan takut karena tidak tatap muka ini akhirnya dengan terpaksa melakukan tatap muka. Jadi jika sudah tidak setuju, tidak ingin tatap muka, boleh saja. Ya, boleh kan. Ini dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Jadi jika ada sekolah yang mungkin ingin memaksakan itu tidak perlu ini, Pak ya. Iya, dan ini yang harus kita jamin. Makanya nanti ke depan kan sebentar lagi kita akan rapat dengan beberapa kepala sekolah ya. Kita harus garis bawahi bahwa hak siswa untuk belajar tetap sama. Tidak diperbolehkan. Jadi variasi nanti itu artinya begini. Selain dia tetap muka, sebenarnya kan ada 2 juga BDR-nya tetap berjalan. Karena kan dia nggak mungkin dia masuk dalam waktu rentang 6 hari kan, karena dia ada shift. Sementara dia mungkin hanya 2 atau 3 hari dia masuk, maka 3 hari berikutnya tetap BDR. Ya, seperti itu. Mungkin hanya ini untuk merasakan suasana belajar di sekolah gitu, Pak. Baik, terakhir Pak Kadis, ada yang ingin disampaikan terutama kepada orang tua yang masih ragu-ragu, masih ingin mungkin ini saya ingin anak saya untuk turun sekolah atau tidak? Ini silakan, Pak. Ya, saya berharap begini, kita harus, Bapak Ibu, orang tua harus mengukur sendiri ya, mengukur kesiapan anak dan juga kesiapan orang tua, terutama secara mentalitas. Itu nanti bahaya kalau kita ragu-ragu. Jadi, orang tua harus yakin bahwa anaknya pergi ke sekolah dan memang anak aman di sekolah. Yang kedua, tadi harus dipersiapkan. Sedemikian, contohnya adalah keperluan pribadinya. Karena nanti kantin tidak buka. Nah, mereka juga harus membawa bekal dari rumah, lalu peralatan sekolah tidak boleh saling meminjam. Nah, ini kan teknis nih. Nah, ini diusahakan seperti itu. Nah, juga dibekali oleh orang tua bahwa anak-anak tidak boleh ada kontak fisik, walaupun juga dengan teman dekatnya, dengan gurunya. Nah, ini social distancing-nya ini juga harus dijaga. Dan memang ini saya katakan budaya baru yang harus dikelola. Nah, inilah yang seringkali nanti pengawasannya harus cukup ketatnya seperti itu. Jadi memang perubahan budaya ini perubahan budayanya agak sulit. Nah, bagi sekolah mungkin Bapak ingin disampaikan juga? Iya, sama. Jadi sekolah juga kalau dia tetap muka, ini nanti guru agak istirahat hati. Bahkan itu konsepnya guru tidak meninggalkan anak pada waktu istirahat. Jam istirahat. Iya, jam istirahat terus memantau. Iya, mereka tetap standby untuk memantau anak-anak. Iya. Karena jumlah jamnya kan nggak banyak ya, 4 jam aja, mungkin sekitar 2 mata pelajaran. Ya. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kita, dengan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama masyarakat Kota Banjarmasin. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, keinginan anak-anak dan orang tua untuk kembali belajar di sekolah, merasakan suasana belajar di sekolah akan bisa mereka nikmati kembali. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, demikian dialog saya bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Bapak Toto Agus Daryanto, terkait persiapan belajar tatap muka. Dan tetaplah bersama kami di TVRI